Shalom. Halo adik-adik. Di sini siapa yang sudah tahu cerita tentang perumpamaan talenta? Nah, di sini kakak akan bercerita tentang perumpamaan talenta. Tetapi kakak berceritanya tidak sendiri loh. Kakak ditemani bersama 2 orang teman kakak untuk bercerita. Perkenalkan, nama kakak Gracia dan Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Devara Putri. Hai. Hai adik-adik semua, kenalin nama aku Selvin Hana Trisha Siburian. Mari kita langsung aja ke ceritanya. seorang yang sangat kaya dan berkuasa di suatu kota mengadakan perjalanan yang lama ke daerah jauh. Sebelum pergi, dia memanggil ketiga orang kepercayaannya. Orang pertama diberi modal 5 talenta. Orang kedua diberi modal 2 talenta. Dan orang ketiga diberi modal 1 talenta. Ketiga orang ini diberi modal menurut kemampuan masing-masing. Lalu, orang kaya dan berkuasa ini pergi. Orang pertama yang dimodali 5 talenta pergi dan mengembangkan uang itu. Begitu juga orang kedua pergi berdagang. Sedangkan orang ketiga pergi juga, tapi ia menggali tanah dan menyimpan 1 talenta yang dipercayakan kepadanya. Ia tidak mau berusaha mengembangkan talentanya. Baik, sekarang kakak mau ngelanjutin cerita yang tadi ya. Beberapa tahun kemudian, orang kaya dan berkuasa ini, ia datang kembali dan memanggil ketiga orang kepercayaannya tadi. Orang pertama, ia datang dan membawa 5 talenta modal atau talenta yang diberikan tuannya tadi, dan membawa 5 talenta hasil usahanya yang dikembangkannya. Begitu juga dengan orang yang kedua. Ia juga membawa 2 talenta modal dan juga 2 talenta hasil usahanya. Maka tuan tadi memuji mereka dan menyuruh keduanya masuk ke dalam istana dan mengajaknya berpesta. Tuan ini memberikan kunci kepada mereka dengan kata, hamba yang baik dan hamba yang setia. Kesetiaan dan kebaikan mereka mendapatkan buah yang lain, yaitu kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar atau perkara-perkara yang lain. Lalu bagaimana dengan orang ketiga ya? Saat orang ketiga yang diberikan 1 talenta tadi, ia mengatakan Tuan adalah orang yang kejam karena Tuan menuai di tempat Tuan yang tidak menabur. Inilah talenta Tuan. Tuan yang kaya raya tadi menjawab, engkau adalah hamba yang tidak tahu diri. Engkau hamba yang tidak tahu berterima kasih. Tangkap dia dan penjarakan dia ke dalam penjara yang paling gelap. Ambillah talentanya dan berikanlah talentanya itu kepada orang yang mempunyai 10 talenta tadi. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya adik-adik. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang perumpamaan talenta. Kali ini, di sini aku bakal menjelaskan apa sih yang kita dapatkan dari cerita tersebut atau apa sih pesannya yang dapat kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, cerita di atas tadi kan dijelaskan bahwa Tuan yang berkuasa digambarkan seperti
Tuhan Yesus, dan orang-orang tersebut digambarkan seperti kita atau anak-anak Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana sih atau apa sih yang menjadi pesannya? Yaitu orang yang pertama yang diberi talenta dan orang yang kedua, kita bisa lihat di sana bahwa mereka mengasah kemampuan mereka atau terus berusaha sehingga apa yang mereka punya semakin bertambah dan berguna untuk banyak orang, sehingga Tuhan Yesus atau Tuhan tadi begitu senang dan menganggap mereka orang yang baik atau hamba yang setia. Nah, dengan begitu hidup mereka akhirnya juga mendapatkan kebahagiaan dan mereka diundang atau diutus Tuhan menjadi anaknya yang baik dan memiliki kehidupan yang bahagia. Lalu, bagaimana dengan orang yang ketiga? Orang yang ketiga digambarkan seperti seorang anak yang pemalas. Dia sudah diberikan Tuhan kemampuan, namun karena ia tidak mau mengasah kemampuannya atau mengasah talentanya, akhirnya apa yang dia dapat? Ia bahkan tersisihkan dari dunia ini. Di dalam hidupnya hanya ada penyesalan, sehingga yang ia dapatkan hidupnya penuh dengan penderitaan. Jadi, dengan ini, mari kita semua untuk tetap semangat dan selalu berusaha untuk mengembangkan apa yang ada dalam diri kita, agar nantinya kita juga menjadi orang yang berguna dan orang yang bahagia dalam hidup kita. Nah, dengan begitu, mari kita semua mengikuti ajaran atau aturan dari Tuhan Yesus, sehingga kelak hidup kita menjadi bahagia dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus.